Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi pada video praktikum teknik penulisan karya ilmiah. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan cara mencari jurnal internasional dan internasional terakreditasi. Langsung saja kita ketikkan perintah SJR. Kita pilih yang ini. Jadi SJR ini teman-teman merupakan singkatan dari Scientific Journal Rankings. Nah, ini tampilan awal dari SJR ini. Di sini, sebelum kita mencari jurnalnya, kita terlebih dahulu mengatur subject area, subject categories, dan tipenya. Kita klik yang subject areas. Di sini kita ketikkan tema jurnal yang akan kita cari. Misalkan saya akan mencari tema tentang matematika. Langsung saja ketikkan mathematics. Ingat ya teman-teman, karena kita di sini akan mencari jurnal internasional, maka menginputkannya menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, subject categories. Di sini kita pilih matematiknya mau tentang apa. Ada algebra, ada analisis, ada aplikasi, ada komputasi. Misalkan di sini saya pilih yang applied mathematics. Setelah itu kita atur all types-nya. Karena kita akan mencari jurnal, maka tipenya kita klik yang jurnal. Nah, untuk tahunnya juga teman-teman bisa sesuaikan. Mau tahun berapa? Di sini saya mencarinya tahun terbaru saja. Selanjutnya kita checklist only open access journal. Kenapa kita perlu checklist ini? Karena pada SJR ini, terutama pada Q1 dan Q2 itu banyak jurnal yang tidak open access. Jadi ketika kita akan mendownloadnya, kita itu harus bayar gitu. Jadi di sini kita akan mencarinya hanya yang open access agar tidak bayar. Setelah selesai mengatur semuanya, kita scroll ke bawah dan di sini sudah muncul jurnal-jurnalnya sesuai apa yang kita tadi atur. Dan di sini teman-teman bisa lihat terdapat tulisan Q1 dan Q2. Nah, ini merupakan ranking atau urutan yang ada di SJR. Jadi SJR ini sama seperti Sinta. Kalau Sinta kan itu ada dari S1 sampai S6. Nah, untuk SJR itu dari Q1 sampai Q4 urutannya. Dan untuk Q1 dan Q2 pada SJR ini sama seperti Sinta juga, yaitu menggunakan bahasa Inggris akademik yang tinggi. Jadi saya sarankan untuk teman-teman downloadnya pada ranking Q3 dan Q4. Dan di sini teman-teman bisa lihat juga logo seperti kunci yang terbuka ini merupakan logo open access. Jadi jika nama jurnal yang tidak ada logo ininya berarti itu tidak open access. Kita cari yang Q3 dan Q4. Nah, di sini ada Q3. Oh ya teman-teman, di SJR ini pada tulisan ranking ini biasanya terdapat beberapa jurnal yang belum terupdate. Jadi misalkan di sininya tulisannya Q3, tetapi ketika kita buka jurnalnya itu dia sudah naik ke rankingnya, sudah Q2. Nah, itu berarti kita melihatnya yang berada di jurnal ini, berada di dalam. Di sini saya misalkan memilih yang ini, Electronic Journal of Graph Theory and Application. Langsung saja kita klik, kita scroll ke bawah, kita akan mengecek ranking jurnal ini. Apakah sudah benar termasuk Q3 atau sudah terupdate? Nah, berarti di sini sudah sama. Yang tadi tulisan di luar itu Q3 dan di sini Q3 berarti sudah terupdate yang tulisan di luarnya. Kita scroll ke atas lagi. Nah, di sini terdapat tulisan homepage. Kita klik dan di sini kita akan diarahkan ke homepage dari nama jurnal tersebut. Dan misalkan teman-teman pada tulisan tadi tidak ada tulisan homepage, maka kita bisa mengcopy nama jurnalnya dan
membuka pada tab baru. Nah, di sini kita sudah berada di website dari jurnal tersebut. Seperti biasa, kita klik yang arsip dan kita pilih di sini mau memilih jurnal yang mana. Misalkan saya di sini memilih yang terbaru, yang paling atas ini, diklik dan di sini terdapat tulisan PDF. Kita klik, apabila tidak ada tulisan PDF-nya, kita bisa klik judul jurnalnya. Kita klik yang full text dan terdapat tulisan download this PDF file. Oke, kita akan balik lagi ke SJR yang tadi. Kita akan mencari jurnal internasional yang rankingnya Q4. Nah, di sini ada Q4. Saya klik Journal of Mathematics Cryptology. Kita scroll, kita cek dulu rankingnya sudah berubah atau belum. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tadi di luar tulisan rankingnya itu Q4. Di sini tulisan rankingnya Q3. Maka hal tersebut membuktikan bahwa website jurnal ini sudah naik ke rankingnya, akan tetapi pada tampilan awal tadi belum terupdate. Nah, jadi kita mengambilnya dari yang di dalam ini, dari yang ketiga ini. Scroll lagi ke atas, kita akan ke homepage-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website Journal of Mathematical Cryptology. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tidak ada tulisan arsip, maka kita bisa pilih yang isu ini. Dan di sini terdapat volume beserta isunya. Kita klik yang isu 1. Langsung saja kita klik judul jurnalnya atau bisa langsung download PDF-nya. Dan di sini kita klik download artikel. Nah, kita sudah mendownload 2 jurnal. Nah, teman-teman, 2 jurnal tadi yang ada rankingnya itu merupakan jurnal internasional terakreditasi. Selanjutnya, kita akan mencari jurnal internasionalnya saja. Masih pada SJR, kita scroll ke bawah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat terdapat 2 nama jurnal yang tidak ada rankingnya. Nah, ini termasuk ke dalam jurnal internasionalnya saja. Kita cek terlebih dahulu apakah rankingnya sudah terupdate atau belum. Nah, benar, berarti yang di depan tadi sudah terupdate. Website ini jurnalnya belum memiliki ranking. Kita langsung saja masuk ke websitenya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tidak ada tulisan homepage. Maka kita bisa copy nama jurnalnya dan kita buka pada tab baru. Kita klik yang ini, yang pertama. Nah, ini merupakan tampilan awal dari website jurnal tadi. Kita scroll ke bawah dan di sini terdapat volume-volumenya. Misalkan saya pilih yang terbaru, volume 12, yang number 1. Nah, di sini muncul nama-nama dari jurnalnya. Karena nama jurnalnya tidak bisa kita klik. Langsung saja kita download, klik PDF-nya, dan kita klik yang download. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita sudah mempunyai 3 jurnal, yang mana 2 jurnal termasuk ke dalam terakreditasi internasional dan 1 jurnalnya merupakan jurnal internasional. Oh iya teman-teman, karena tampilan website dari jurnal internasional ini berbeda-beda, maka silakan teman-teman explore sendiri apabila tampilan website jurnal internasional teman-teman berbeda dengan yang ada di video ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan jurnal yang sudah tadi kita download ke dalam Mendeley. Kali ini saya akan menggunakan Mendeley versi web. Klik library. Nah, ini tampilan awal dari Mendeley versi web. Cara memasukkannya sama seperti pada video sebelumnya. Kita terlebih dahulu membuat folder. Setelah itu kita akan memasukkan filenya ke dalam folder tersebut. Pertama, kita akan membuat foldernya terlebih dahulu. Caranya dengan mengetikkan pada kolom New Collection. Silahkan ketikkan jurnal internasional dan jurnal internasional terakreditasi.
Pada tampilan Mendeley website ini, kita tidak bisa membuat folder di dalam folder. Jadi, kita hanya bisa membuat foldernya saja. Pada jurnal internasional, kita klik, kita pilih Add New, klik Files from Computer, kita pilih jurnal internasional. Selanjutnya, kita klik jurnal internasional terakreditasi. Selanjutnya, kita akan menghubungkan atau plugin Mendeley pada Word. Perlu teman-teman perhatikan, hal ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Mendeley Desktop. Jadi, apabila teman-teman menggunakan Mendeley versi web atau menggunakan Mendeley aplikasi, namun yang Reference Manager, yang tampilannya seperti ini, seperti Mendeley Web, itu tidak bisa. Jadi proses plugin atau menghubungkan Mendeley dengan Word itu hanya bisa dilakukan melalui Mendeley Desktop atau Mendeley yang tampilannya seperti ini. Bagi yang sudah mendownload Mendeley Desktop, silakan buka Mendeley Desktopnya. Bagi yang mendownloadnya Mendeley Reference Manager, silakan download ulang Mendeley Desktop yang warna merah dan tampilannya seperti ini. Caranya untuk plugin ke Word itu kita klik Tools, kita klik Install Microsoft Word Plugin. Setelah muncul seperti ini, kita klik OK dan kita cek lagi ke Tools. Nah, di sini tulisannya sudah berubah menjadi uninstall. Berarti itu sudah terhubung Mendeley-nya ke Word. Kita tinggal cek saja ke Word-nya. Kita bisa buka Word-nya. Pada Word, kita bisa mengeceknya di menu Reference. Nah, di sini terdapat menu baru, yaitu Mendeley Site. Berarti itu tandanya Mendeley sudah terhubung ke Word. Dan perlu teman-teman perhatikan, ketika menghubungkan Mendeley ke Word itu, kita harus menutup aplikasi Word-nya terlebih dahulu. Karena ketika kita plugin sambil membuka aplikasi Word-nya, itu tidak bisa. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial cara menginputkan data referensi ke Mendeley tanpa harus menginputkan filenya. Karena ketika kita membaca e-book pada perpustakaan digital, itu biasanya tidak dapat mendownload file bukunya. Maka salah satu solusinya kita hanya bisa menginputkan datanya saja pada Mendeley. Caranya itu pertama kita klik panah yang ada pada tulisan Add ini, kita pilih Add Entry Manually. Pada tipe ini kita bisa pilih sesuai referensi yang kalian masukkan. Misalkan kita mengambil dari skripsi atau tesis. Nah, di sini kita bisa menuliskan judulnya. Penulisannya cukup huruf depan dari kalimat judul tersebut yang menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, ketika menuliskan nama penulisnya, misalkan penulisnya itu lebih dari satu orang, maka kita klik Enter setelah nama penulis yang pertama. Contoh, penulis pertama misalkan Ririn Ikrimah, penulis kedua Andini, maka setelah Ikrimah ini kita klik Enter. Begitupun selanjutnya, apabila ada lagi kita klik Enter lagi. Ketika kita menuliskan data yang ada di sini, itu cukup data yang pertama saja, yang berada di sini saja. Yang di bawah itu tidak diwajibkan. Nah, jadi cukup nyampe di sini saja. Yang ke bawah itu tidak perlu diisi juga tidak apa-apa. Setelah itu kita klik Save. Nah, tampilan dari menginputkan data referensi tadi itu seperti ini. Jika kita menginputkannya hanya datanya saja. Pada kolom file ini tidak ada gambar atau logo filenya. Sedangkan ini, ketika kita menginputkannya bersama filenya itu ada logo dari filenya dan file tersebut juga bisa dibuka. Ketika kita memasukkan referensi berupa file ke dalam Mendeley, itu perlu diperiksa kembali ya teman-teman pada bagian detail ininya. Di sini misalkan pada jurnal yang sudah kita download pada pertemuan sebelumnya. Di sini misalkan pada tahunnya atau pada penerbitnya itu di sini kosong, belum ada. Teman-teman bisa menambahkannya secara manual. Caranya klik 2 kali pada bagian mana saja. Nah, di sini terdapat detail dari file tersebut. Teman-teman bisa mengeditnya di bagian kanan ini. Ketika teman-teman ingin membuka filenya juga,
teman-teman bisa klik logo filenya, klik 2 kali dengan cepat. Di sini sudah muncul filenya. Pada bagian yang sebelah kanan ini, kita edit lagi, datanya sudah sama seperti yang ada di jurnal atau belum. Apabila pada tahunnya di sini masih kosong, kita bisa menambahkan secara manual. Begitupun pada jurnalnya, ketika masih kosong itu kita bisa menambahkannya secara manual. Perlu teman-teman perhatikan juga apabila penulisan judul pada sebelah kanan ini hurufnya menggunakan huruf kapital semua, maka itu perlu diedit. Kita cukup menaruh huruf kapital pada awal judul atau pada awal kata di setiap judulnya, kecuali kata sambung. Oke teman-teman, sekian video pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.